Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Likna dengan nomor NIM 15211025. Saya di sini sebagai moderator yang akan menjelaskan tentang pembentukan dan penegakan hukum yang akan disampaikan oleh pemateri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Mutia Firdaus, NIM 1521024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembentukan dan penegak hukum terkhususnya di Indonesia. Lembaga penegak hukum itu terdiri dari beberapa lembaga, salah satunya adalah lembaga penyidik, lembaga penuntut, lembaga peradilan, dan lembaga pelaksana putusan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang apa saja 4 lembaga tersebut, saya akan menjelaskan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terkhususnya di Indonesia. Kemudian, lembaga penegak hukum terdiri dari lembaga penyidik. Lembaga penyidik ini lembaga yang melaksanakan penyidikan. Siapa saja yang bisa melakukan penyidikan? Tentunya pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Kemudian, siapa saja penyidik di Indonesia? Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negara sipil. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan penyidik: 1. Penangkapan, 2. Penahanan, 3. Pemeriksaan, 4. Penggeledahan, dan 5. Penyitaan. Tugas lembaga penyidik antara lain: 1. Mengawasi, mengkoordinasi, dan memberi petunjuk. 2. Pelaksana pada waktu dimulai penyidikan. 3. Pelaksana jika penyidikan dihentikan. 4. Pelaksana jika minta izin atau melapor kepada ketua pengadilan jika melakukan penggeledahan. Kemudian, apa sih tujuan lembaga penyidik itu? Tujuannya memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Kemudian yang kedua, lembaga penuntut. Lembaga penuntut ini akan disampaikan oleh pemateri kedua kita. Oleh karena itu, waktu dan tempat bisa saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri 1 yang telah menyampaikan materinya dan moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Lutfi Hakim dengan NIM 15211027. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang lembaga penuntut dan lembaga peradilan. Lembaga penuntut yaitu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan fungsinya yaitu sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, melaksanakan penetapan hakim, melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Peran lembaga penuntut yaitu: 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. 3. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang di dalamnya pelaksananya dikoordinasikan dengan penyidik. Lembaga penuntut di Indonesia ini dilakukan oleh kejaksaan. Selanjutnya yaitu lembaga peradilan. Lembaga peradilan yaitu badan atau instansi resmi yang melakukan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Lembaga peradilan di Indonesia yaitu Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, dan Badan Peradilan Militer. Tugas dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara
yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara volunter. Lembaga peradilan di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi 4, seperti yang tersebut dalam pasal 18 dan 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang pertama yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Peradilan agama terbagi menjadi 2, pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Peradilan militer terbagi menjadi 4, pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. Selanjutnya yaitu pengadilan tata usaha negara, terbagi menjadi 2, yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Itu tadi penyampaian materi tentang lembaga penuntut dan lembaga peradilan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya, di sini saya Yasmin Zahra Muna dengan NIM 1521026 akan menjelaskan tentang lembaga pembentuk negara. Salah satunya yaitu lembaga pelaksana putusan. Pelaksana putusan dilakukan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang yang bertugas mengeksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana, yaitu penegakan dari sistem peradilan pidana di Indonesia dapat juga dilakukan dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pihak yang memiliki kewenangan melaksanakan putusan hakim tersebut adalah jaksa. Selanjutnya ada pembentukan hukum di Indonesia. Pembentukan hukum di Indonesia merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum bagi setiap orang. Proses pembentukan hukum di Indonesia diperoleh melalui proses penemuan hukum oleh hakim melalui putusan pengadilan dapat sekaligus mengandung 2 unsur, yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang. Penegak hukum di Indonesia. Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ada prinsip penegakan hukum di Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Intinya, jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Mungkin cukup ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari dosen pengantar ilmu hukum yang akan dijawab oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dengan NIM 1521028. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan lembaga-lembaga apa saja yang dapat membentuk atau membuat hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membentuk atau merumuskan UUD di sebuah negara. Di Indonesia, lembaga legislatif dijalankan oleh, yaitu yang pertama ada
Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yang ketiga ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD sendiri memiliki fungsi diantaranya, yaitu yang pertama, mengajukan usul dengan cara ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Yang kedua, mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang ketiga, memberi pertimbangan kepada DPR atau RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak dan agama. Yang keempat, memberi pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang kelima, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. Oke, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan melakukan persidangan setidaknya sekali dalam setahun. DPR memiliki fungsi, antara lain yang pertama yaitu fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran yaitu menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dan yang terakhir ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum serta diatur lebih lanjut dalam undang-undang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara dan segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR mempunyai wewenang, yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan yang ketiga, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pertanyaan yang kedua, pendapat saya tentang penegakan hukum di Indonesia saat ini. Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah rendah, karena masih banyak yang melakukan pelanggaran hukum tetapi tidak mendapatkan hukuman atau sanksi yang sepadan dengan pelanggaran yang ia lakukan. Orang yang memiliki harta, jabatan, dan kekuasaan akan lebih diutamakan dan dibela walaupun sudah jelas ia melakukan pelanggaran. Sedang orang miskin sering diabaikan walau mereka benar. Boleh dikatakan hukum di Indonesia itu ke atas tajam ke bawah. Pertanyaan yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Oke, untuk faktor yang pertama, yaitu faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Faktor yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kesimpulan dari pembentukan dan penegakan hukum, jadi yang pertama yaitu tugas lembaga penyidik.
yaitu mengawasi, mengordinasi, dan memberi petunjuk. Yang kedua yaitu lembaga penuntut. Peran lembaga penuntut yaitu melakukan peruntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Yang ketiga, lembaga peradilan yang berfungsi menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara. Yang keempat yaitu lembaga pelaksana putusan, yaitu pelaksana pengadilan dalam perkara yang pidana dilakukan oleh jaksa. Pembentukan hukum di Indonesia yaitu DPR, DPD, dan MPR yang telah disampaikan oleh pemateri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.